Assalamualaikum waalaikumsalam. Begitulah harusnya bila bertemu. Selamat dan sejahtera bagi kita semua. Terkandung di dalamnya hidayah Allah. Umat Islam di dunia wajib memberi salam bila saling berjumpa di dalam pertemuan. Bila menolak salam putus persahabatan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Begitulah harusnya bila bertemu. Selamat dan sejahtera bagi kita semua. Terkandung di dalamnya hidayah Allah. Salam, 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 salam. 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 Sampaikan, ucapkan salam. Salam, 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 salam. Salam, 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 salam. Salam, 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 salam. Salam, 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 salam. Salam, 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 salam. Sampaikan, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, ibu-ibu dan juga bapak-bapak dari Masjid Al-Muhajirin Jalan Geria Kebraun Utama nomor 12. Sehat semuanya? Masya Allah, gimana puasanya? Lancar, mudah-mudahan sehat, banyak berkah, rezekinya juga ditambah. Alhamdulillah kita semuanya bisa berkumpul lagi di sebuah acara yang kita tunggu-tunggu. Tentunya di acara Blusuan pada Ngeati Ramadan. Masya Allah, warna-warni orang Kebraun ini. Walaupun ya ada biru, ada pink, ada hijau, tapi kabeh templean emas. Soke semuanya, amin. Tadi sudah dibuka oleh ibu-ibu yang pakai baju merah. Ini dari Hadrah Rebana Nurul Hidayah. Senyum dulu Bu. Loh, emasnya diduduk nasi Bu. Masya Allah, dan hari ini luar biasa sekali. Sebelum kita nanti akan mendengarkan tausiah dari Abah Yai kesayangan kita semuanya, kita akan mendengar, Masya Allah, ini ada seorang dai cilik ya di tengah-tengah kita. Insya Allah anak soleh ini bernama Ananda Asiando Orian Destino yang akan membacakan surat Al-Munafikun ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl min
فصدق وأكن من الصالحين فصدق وأكن من الصالحين. Artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum kematian datang kepada salah satu seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ananda Asiando Orient Destino. Masya Allah, jenengnya kayak wong Amerika ya, tiba pinter ngaji. Masya Allah, nanti jadi qori, jadi hafiz, hafal Al-Quran ya, hafal Al-Quran terus memberikan mahkota untuk orang tuanya. Masya Allah, tadi Ibu dan juga Bapak kita sudah mendengar ya, tadi surat Al-Munafikun ini ayat 10 sangat dalam ya. Ini judulnya tentang penyesalan setelah kematian. Nah, nanti kita akan membahas dengan Abah Yai sebenarnya penyesalan apa sih yang akan datang setelah kita meninggal, begitu nggih? Langsung saja sebelum kita mendengar, kita akan simak pariwara berikut ini masih di Blusukan Padang Yati Ramadan. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil Qur'an. Ya Ramadan, ya Ramadan, kebaberkan nang padangi ati. Bersama saya di Blusukan Padang Yati Ramadan. Masya Allah, Ramadan hari kedua. Tadi kita sudah mendengar suara yang begitu indah, lantunan ayat suci Al-Quran yang membacakan surat Al-Munafikun. Kalau dari suratnya aja berarti ini tentang orang-orang yang munafik. Bagaimana orang-orang munafik adalah orang-orang yang selalu nyesel waktu sudah meninggal. Nah, kita akan tahu sebenarnya penyesalan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang sudah meninggal. Kita akan mengundang Abah Yai kesayangan kita semua yang sudah kita tunggu-tunggu. Assalamualaikum Abah Imam Hambali, monggo rawuhipun. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waduh. Ngapun. Abah Yai ini makin hari makin muda loh Bu. Mungkin nyemilnya kalau sahur pakai formalin kayaknya ya. Tambah awet muda. Abah pripun sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini hari kedua puasa ya, di episode kedua ini luar biasa Abah Yai. Tadi yang ngaji tuh lare cilik, anak kecil, suaranya enak ya, berani, luar biasa memang orang-orang Kebraun ini. Tadi tuh menjelaskan tentang penyesalan setelah kematian. Terakhir mesti penyesalan nggih Pak, kalau di depan jenenge pendaftaran. Jadi penyesalan setelah kematian ini seperti apa? Jadi gini, menurut surat Al-Munafikun ayat 10, semua orang mati itu ketika di alam kubur selalu berdoa, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, kalau bisa saya tak kembali ke Kebraun lagi. Medeni ya Bu. Lalu malaikat kan tanya, ada apa sampean balik nyang Kebraun? Iki wong Madura malaikatnya ya. Malaikatnya teko Madura.
Telok lemak malaikat. Soale wis mati dak iso urip maneh kon. Nah urip maneh ngedeni bocah kon. Lalu orang mati itu akan mengatakan, kalau saya bisa kembali ke dunia, fa'as-soddaqo, saya akan sedekahkan seluruh harta saya. Ternyata ketika saya mati, harta saya sama sekali tidak ada manfaat buat saya di alam kubur. Karena istri saya ketika saya mati rabi maneh. Anak saya ketika saya tinggal harta sebegitu banyak juga tidak pernah mengenang dan mendoakan saya. Pokoknya aku balik maneh nyang dunyo. Saya sedekahkan. Jare malaikat ndak bisa. Wis mati ndak iso balik kon. Nak sampai balik kon, waduh ngedoli apa-apa kon. Nah, jadi dia itu sedih. Semua orang mati itu akan sedih ketika waktu hidupnya belum sempat sedekah. Makanya mudah-mudahan jamaah Al-Muhajirin Kebraon Perumahan ini seneng sedekah, seneng amal. Wa aku minas sholihin. Dan kalau saya bisa kembali hidup ke dunia, saya akan jadi orang soleh. Saya nggak pernah keluar dari masjid. Saya akan bahkan tidur di masjid Al-Muhajirin. Gak boleh-boleh. Jare malaikat, waduh nyusano panitia sampean. Malah tak mulai-mulai terus masjidnya kapan tutupi? Nggak mulai-mulai. Nggak iso. Nggak iso balik maneh. Wah kula kepengen boleh nyang Surabaya, nyang Kebraon. Kula bakti dadi wong soleh. Gak iso. Malaikatnya jawab, Al-Kaseb. Kasep wis gak iso. Makanya lewat pengajian Padange Ati JTV, mudah-mudahan yang ngaji ini tidak termasuk orang yang menyesal nanti. Maka mumpung masih hidup, apalagi ini di bulan Ramadan, sing seneng sedekah. Kirim-kirim nasi bungkus takjil ke masjid supaya dibuat buka orang yang sedang puasa dan seneng-seneng ibadah, sholat raweh, tadarus dan seterusnya. Jangan sampai menyesal setelah kematiannya. Begitu. Oh, Bu, mantuk-mantuk apa? Mari ini langsung ngelis. Habis ini mau ngasih apa gitu ya? Sedekah apa gitu. Biasanya memang kalau masih hidup di eman-eman ya Bu ya. Duwe di tempat ditukokno emas kabeh, ditukokno tanah kabeh. Ternyata waktu meninggal tanahnya emasnya depositonya tidak bisa menolong. Masya Allah. Berarti yang dicatat ini yang rezeki yang diberikan orang kepada orang lain, ngoten nggih, Pak? Ya, jadi gini, kalau kita punya uang 100.000, yang 50.000 disedekahkan, yang 50.000 disai utawa buat pribadi, sebenarnya uang yang asli itu yang 50.000 yang disedekahkan itu. Itu yang asli miliknya. Sedangkan yang dimasukkan saku ini bisa miliknya bakul bakso. Nah ditukokno pentol kan iso wae bakul bakso. Kalau ditukokno onde-onde bakul onde-onde. Kalau ditukokno ote-ote gak kelambenan. Ya miliknya bakul ote-ote. Jadi sebenarnya harta yang asli itu yang disedekahkan. Itu yang dibawa sampai mati. Yang dibawa sampai mati adalah harta yang Bu, monggo sedekatan kula Bu. Oke pemirsa JTV, nanti kita akan kembali lagi masih di Blusukan Padange Ati Ramadan. Ramadan, Ramadan, kebab berkah nang Padange Ati.
Kembali lagi bersama saya Firdaus Aulia dan juga Abah Yai Imam Hambali di Belusuan Padang Yati Ramadan. Nah, di hari kedua bersama Abah Yai tadi, Abah Yai sudah bilang semasa hidup kita harus banyak-banyak sedekah. Pertanyaannya adalah Abah Yai, sedekah yang paling baik itu kemana? Kan ada anak yatim, yatim piatu, janda, orang miskin, sedekah online ya Bu ya. Gimana itu? Sebaiknya kemana Abah Yai? Ya, sedekah itu urutannya yang paling diutamakan menurut surat Al-Baqarah ayat 215. Saya ulang, 215. Yang pertama adalah falil walidaini. Sedekah kepada kedua orang tua. Itu yang pertama. Jangan seneng membagi-bagikan uang ke yatim tapi wong tuane gak diramut. Enten mboten? Kata kebraon dilawan. Itu salah, mergo gak ngaji. Sing bener itu yang pertama diutamakan orang tua. Kalau ada anak bisa membahagiakan orang tuanya, pasti hidupnya dibahagiakan oleh Allah. Pasti itu. Kalau ada anak yang bisa menjadikan orang tua itu seperti raja, mergo dimulyakno, disenengno, maka anak itu akan diberi rezeki seperti rizkinya raja. Tapi kalau wong tua itu digawe kaya babu, dikongkoni tok, enten mboten? Kata Ada wong tua dikongkoni ngomong anake, mopoki anake, wis repot. Akhirnya anake akan diberi rezeki seperti rezekinya para pembantu. Ini banyak yang nggak ngerti nih. Kadang-kadang orang yang ngundang JTV, ngundang TV yang lain, sodako kemana-mana. Tapi wong tuane gak diperhatikan. Padahal utama sedekah itu pertama kepada orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua wal akrobin. Nah ini salah lagi nih. Banyak orang itu senengane memberi ke orang-orang tapi keluarganya sendiri malah nggak pernah dikasih. Yang masih kakaknya, adiknya, ponaannya malah nggak dikasih. Nah ini yang salah ini. Padahal urutannya yang pertama siapa tadi Bu? orang tua. Orang tua. Yang kedua yang masih ada hubungan kerabat. Ponaan, dulur. Kadang-kadang ambek dulure mau wedite kayak setan. Salatnya tekun tapi ambek dulur mau medit. Nah, itu enggak sesuai tuntunan. Baru yang ketiga wal yatama. Baru yang ketiga anak yatim. Pertama orang tua, kedua yang masih ada hubungan keluar, yang ketiga baru anak yatim. Nah, kadang-kadang ada orang itu senengane nyantuni, tapi sing disantuni dudu yatim, mae. Ngerti mae sampean? Ibuke bolak-balik kirimi pulsa, areke malah gak diopeni. Nah, makanya yang pertama adalah orang tua, kedua saudara. Mengapa saudara itu termasuk yang diutamakan? Karena kalau sedekah kepada saudara itu dua manfaatnya. Pertama membahagiakan orang, yang kedua memupuk silaturahmi. Nah, makanya harus diutamakan yang masih hubungan saudara, dibahagiakan, disedengkan. Baru yang ketiga kepada anak yatim. Nah, yang keempat wal masakin, baru kepada orang miskin. Orang miskin itu urutan keempat. Nah, ini kalau gak ngaji kan gak ngerti ini. Gini betul. Kadang-kadang ambek wong
melarat loman, embek wong tuane medit. Embek wong tuane loman, embek mara tuane medit. Enten mboten? Enten wonge teko iki. Mantu sing nyengit embek mara tuane enten mboten? Kathah. Wong jamaah padange ati CTV kok. Wonge teko iki. Kodong napa, Bah? Kodong napa wonge? Kudunge molah malih. Makanya harus ngaji supaya Al-Baqarah 215 urutan yang diperhatikan sedekah itu yang pertama orang kalau bisa membahagiakan orang tua itu sama dengan membahagiakan Allah. Karena ridhallahi fi ridhal waliden. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Isok nyenengno wong tua padha karo nyenengne Gusti. Baru yang kedua adalah kepada saudara yang masih ada hubungan kerabat supaya silaturahminya nyambung. Yang ketiga baru kepada anak yatim. Yang keempat baru kepada fakir miskin. Orang-orang miskin. Nah itu disantuni. Nah, ini ngerti ini mergo ngaji. Kalau nggak ngaji mesti nggak ngerti. Perasaannya apik tok. Loman bagi sembako. Fakir miskin. Tapi anak yatim gak diopeni. Ya salah. Atau keluarganya malah nggak pernah dikasih. Sing dikasih iku sing ayu-ayu tok. Sing elek-elek diliwati. Wis elek mecucu bisa. Nah, makanya harus ngaji nggih. Baru yang kelima wabnis sabil. Anak sabil itu anak kos-kosan, orang musafir, perjalanan jauh. Nah, itu baru urutannya begitu. Jadi yang pertama saya ulang siapa? Orang tua. Yang kedua keluarga. Yang ketiga anak yatim. Yang keempat fakir miskin. Yang kelima orang dalam perjalanan atau anak kos-kosan. Ibnu Sabil itu. Ojo sing diwehi sing arep dipek mantu tok ae. Sing gak dipek mantu dijuwarno sampai sekarat. Yes tetap kepada Ibnu Sabil. Anak-anak kos-kosan harus disantuni. Disantuni. Kalau janda disantuni mboten, Mbah? Janda itu termasuk. Waduh. Jadi kalau ada orang isok nyenengno rondo, uripe mesti disenengno Gusti Allah. Terus bapak-bapak ngguyu. Makanya Pak, ngapunten Pak, sampai nak kepingin rezeki lancar, golek rondo-rondo. Kelompokno kabeh rondo-rondo itu. Disenengno itu disodakoi aja dirobah rabi tok ae. Disenengno disodakoi nggih. Niki sing rondo enten niki. Kata daftar langsung. Menarik sekali. Ternyata di Kebraun itu banyak rondo-rondo yang mau disantuni. Jangan kemana-mana pemirsa JTV, masih bersama saya di Blusukan Padangnya Hati Ramadan. Ramadan, Ramadan, kebab berkah, nang padange ati. Kembali lagi bersama saya Firda dan juga Abah Yai di Blusukan Padangnya Hati Ramadan. Nah Abah Yai tadi kita sudah ngobrolin dan juga ibu-ibu semua udah tahu ya kita harus bersedekah ke siapa aja. Yang pertama siapa Bu? Orang tua. Yang kedua saudara. Yang ketiga anak yatim. Yang keempat fakir miskin. Yang kelima musafir. Yang keenam Ron. Oh Bu Anter saya ngomong ronde ketoro ini ya. Nah Abah Yai begitu banyak sekali manfaat-manfaat tentang sedekah. Sampai-sampai orang yang sudah meninggal pengen balik lagi
khusus untuk bersedekah. Sebenarnya apa saja sih ya Bayai manfaatnya kalau kita rajin sedekah? Orang yang suka sedekah itu menurut Rasulullah dari Sayyidina Abu Hurairah. Orang yang senang sedekah itu satu, akan diangkat derajatnya dan akan dimuliakan kehidupannya. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa? Sebab orang yang senang sedekah itu mesti disenengi tonggone. Nggih mboten? Nggih. Tonggone iku nek duwe tangga loman mesti seneng. Mesti. Ana wong mati, sing mati iku loman, sing takziah mesti akeh. Nggih to? Tapi nek wong medhit kok mati. Moden ae ngedusi mbek ngetaki. Ngene masa sugih yo mati kon, medhit kok setan tak. Padahal mayite wis gak iso bales pisan. Mudine wani wong wis mati. Makane aja medhi-medhi kon tak. Mayite mau nang diketakian. Makanya orang itu kalau loman dermawan di hadapan Allah pasti diangkat derajatnya, di depan manusia pasti dimul. Nah, ono peribahasa ada gula, ada semut. ada gula, ada semut. Maksudnya kalau ono wong sugih mesti banyak orang yang seneng. Nah, gitu. Makanya muga-muga sing ngaji teng Padange Ati ini termasuk wong loman kabeh. Amin. Amin Allahumma. Amin. Yang kedua, orang itu kalau loman dermawan dijauhkan dari siksa neraka. Jadi besok wong sing salate tekun-tekun tapi mau medhit tetap dilebokne neraka dhisik sebelum masuk surga. Begitu unu jari malaikat, mau kemana ini? Surga Pak. Mengapa masuk surga? Sholat. Didelok catatannya, oh iya sholat. Tapi medhit kok setan kon. Gak iso langsung masuk. Dikom dhisik yang neraka ya. Jadi gak bisa orang langsung masuk surga. Kalau pelit medhit mesti dembek-mbek dhisik yang neraka. Makanya orang loman dermawan itu bisa menghapuskan dosa. Muga-muga di bulan Ramadan ini terutama masyarakat Kebraun perumahan terutama jamaah Al-Muhajirin wonge loman-loman. Dermawan. Amin. Seneng amal. Amin. Seneng sedekah. Amin. Dan gak ada orang melarat karena sedekah. Gak ada. Gak ada orang bangkrut karena infak. Gak ada. Gak ono wong pengusaha misalnya. Usahanya bangkrut karena nyumbang masjid. Gak ada. Pasti rizkine tambah diangkat derajatnya. Tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih. Termasuk sampean yang datang ngaji. Sing gawa onde-onde iki. Sing gawa ote-ote iki. Nah, insya Allah tambah sugih sampean. Amin. Nggih? Nah, delok wong iki lemu-lemu iki loman-loman iki. Iki lemu iki. Muga-muga termasuk lo. Apa Yai? Kalau lo mantok tapi gak sholat ya apa ya? Nah, kalau ada loman tapi gak sholat tetap digibeng. Tetap digibeng. Karena perintahnya sholat itu mesti gandengannya dengan zakat. Aqimus sholat wa atuz zakah. Kalau kamu sholat kamu harus zakat. Gak oleh zakat toh tapi gak sholat ya gak bisa. Sama dengan orang pakai misalnya bapak-bapak jas-jasan, dasian, terus gak katoan. Gak medeni ya. Isis. Ya sama kayak gitu. Sodako tok tapi gak sholat. Atau sholat tok tapi gak sodako. Gak bisa, itu satu paket.
Kalau sodako ya kudu sholat, nak sholat ya kudu insya Allah nanti jamaah Al-Muhajirin ini tambah barokah. Amin Allahumma. Yang ketiga, orang yang seneng sodako didoakan malaikat. Malaikat mendoakan. Malaikat itu menurut hadis ini yang diriwayatkan siapa ini? Oleh Bukhari Muslim. Jadi malaikat itu setiap hari berdoa. Yang satu berdoanya gini, ya Allah semoga mereka yang loman-loman dermawan jenengan tambahi rizkinya. Itu malaikat satunya itu. Malaikat satunya juga berdoa, ya Allah semoga jamaah sing medit-medit sampean hancurkan seluruh usahanya. Itu malaikat berdoa. Makanya rugi-rugine wong rugi ku wong sing medit itu bakhil. Bakhil itu medit itu bakhil. Wong medit itu loh. Makanya jangan sampai kita ini didoakan malaikat hancur hartanya, hancur usahanya karena tidak mau gak gelem sodako, gak gelem amal. Dan gini, orang itu kalau seneng sodako, ini sampean perhatikan masyarakat sekitar sini. Nek uang suge loman rata-rata anaknya sukses. Disukseskan oleh Allah. Rata-rata itu. Tapi kalau ada orang suge kok medit, rata-rata sing ngentekno donyane wong tuane mesti anak itu. Pasti itu. Makanya nauzubillah, jangan sampai kita ini punya harta tapi nanti yang bales anaknya itu. Akhirnya anak yo gak gelem dongakno wong tuane, yo gak eling wong tuane. Mergo wong tuane yo mau medite nauzubillah. Wong mbek anak dhewe medit. Pa, sekali-sekali andok. Papa, jare papa, gak usah udah andok ae, makan tok ae. Duit rumah samu yuk, duit mbahmu. Iku anaknya mesti niteni. Besok bapak tuweke mesti soro. Mergo medit. Nah mudah-mudahan jamaah Al-Muhajirin ini termasuk wong loman. Insya Allah loman semua. Jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali di Belusuan Padang Yati Ramadan. Ramadan keba berkah nang padange ati. Bersama saya Firdaus Aulia di Belusuan Padang Yati Ramadan. Sekarang kita sudah berada di segmen yang kita tunggu-tunggu. Wayahe curhat, pokoknya ini ono apa iki kuwabe ibu-ibu iki sak kebraon pengen curhat. Monggo Ibu, pundi yang mau curhat? Monggo. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hadi dari Muslimah Masjid Al-Muhajirin Kebraon Utama. Inggih Ibu, monggo. Terima kasih sekali Abah, Masya Allah, betul-betul Belusuan Padange Ati keren, mantap. Mantap. Inspiratif sekali. Masya Nah, Allah. yang saya tanyakan, mohon maaf sekali karena tadi itu terkait dengan Al-Munafikun dan juga Ramadan, kami mohon pencerahan karena terus terang saja kalau sudah mau masuk Ramadan kita juga akan memikirkan bagaimana
caranya anak-anak itu supaya rajin untuk mengaji, untuk bekal apa yang sudah disampaikan Abah tadi. Nah, terkait hal ini, karena sudah banyaknya anak-anak itu yang mendem HP, terus terang saja mendem HP, sehingga untuk mengaji itu kadang-kadang abot karo HP ini. Nah, sehingga untuk menerima masukan-masukan yang mantap dari seperti yang di Abah sampaikan tadi, susah sehingga kita bagaimana kiat-kiatnya supaya kita bisa membawa anak-anak itu untuk bisa ayolah ngaji supaya dapat ilmu-ilmu yang apa seperti diterangkan Abah tadi. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus, Bu. Saya bertahun-tahun nge-MC siaran kemana-mana baru di Kebraun ngerti ono mendem HP. Ya Allah, tiba-tiba mendem iku akeh nggih. Duh, Abah, ibunya curhat kalau anaknya, putranya mendem HP angel dikandani. Tapi sebelum dijawab monggo karena kita sudah memasuki waktunya berbuka puasa, monggo Ibu diunjuk rumiyin. Nggih, terima kasih. Monggo Abah mendem HP, mendem. Ya napa niki, Pak? Istilah mendem HP itu bukan HP-nya dimplong. Terlalu tergantung dengan HP. Sehingga ngajinya berkurang, sinaunya berkurang. Begini, kalau punya anak itu terlalu mendem HP, tergantung dengan HP-nya, pasti anak itu jadi bodoh. Pasti itu. Maka ini peran orang tua nomor 1. Paling tidak begini, oleh HP-an tapi harus ngaji dulu. Boleh HP-an harus sholat dulu. Boleh HP-an harus makan dulu. Itu pun harus diberi jeda. Kamu kalau main HP tak meniti ya, 5 menit tok, selebihnya nggak boleh. Boleh hanya 5 menit. Sebab anak itu kalau dilarang blas gak boleh, itu ya malah nyolong-nyolong HP ini tonggone. Boleh saja tapi harus dimeniti. Kemudian dijanji dan harus sering didoakan supaya menjadi anak yang nurut sama orang tua. Apa doanya? Surat Al-Furqan ayat 74. Surat apa, Bu? Al-Furqan. Al-Furqan ayat 74. Dibaca tiap habis sholat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, supaya menjadi anak soleh, menjadi anak solihah. Jadi tiap habis sholat kita orang tua harus selalu mendoakan dengan surat Al-Furqan ayat 74. Mudah-mudahan anak-anak kita semua selalu diberi hidayah oleh Allah. Ngoten nggih, Bu. Mboten diomeli mawon soalnya kalau saya tak lebono weteng. Emosi duluan, padahal yang sebenarnya adalah harus bersabar terus didoakan nggih, Pak. Didoakan. Nah, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Monggo ini kesimpulannya apa ini Abah dan juga dilanjutkan dengan doa. Monggo. Kesimpulannya supaya tidak menyesal besok setelah masuk ke alam kubur atau alam barzah, sesuai surat Al-Munafikun ayat 10. Pertama harus seneng sedekah. Yang kedua berusaha menjadi orang soleh atau solihah mumpung masih ada kesempatan. Baik, mari bersama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosanya kedua orang tua kami. Semoga anak-anak kami semua selalu diberi hidayah
sehingga menjadi anak yang ahli sholat 5 waktu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di pengunjung acara. Matur sumanuwun Abah Imam Hambali, matur sumanuwun Bapak Ibu dari Masjid Al Muhajirin. Masya Allah, terima kasih juga untuk Hadrah Rebana Nurul Hidayah. Pemirsa JTV, saya dan juga Abah pamit mundur dulu. Besok kita ketemu lagi di jam 5 sore. Tetap di JTV di acara Blusuan Padangi Hati Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahana ya ilahana